Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah sejarah asal-usul Tegal. Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah agraris di sepanjang pantai utara atau Pantura. Tegal yang kaya akan hasil bidang pertanian yang tidak lepas dari kondisi wilayah dan sejarah yang ada. Tegal yang memiliki kapasitas sebagai wilayah agraris yang dimulai sejak kekuasaan Mataram kuno. Bagaimana kisah asal-usul dan juga sejarah awal dari Tegal? Silahkan disimak berikut ini. Tegal berasal dari nama Tetegal, artinya tanah subur yang bisa menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan nama Tegal berasal dari kata Teteguali, sebutan yang diberikan seorang pedagang Portugis bernama Tome Pires yang singgah di pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Ki Gede Sebayu memiliki peran besar terhadap eksistensi kota Tegal. Ki Gede Sebayu merupakan seorang bangsawan keturunan Majapahit yang pergi ke arah barat dan sampai di tepian Sungai Gung. Bermula dari perang antara kerajaan Jipang melawan kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Aryo Pagiri, Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama dengan Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Aryo Pagiri. Setelah Aryo Pagiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang, kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah perang usai, Ki Gede Sebayu berniat untuk melakukan pengembaraan meninggalkan tanah Mataram menuju ke arah barat. Ki Gede Sebayu kemudian berjalan ke arah barat bersama dengan para pengikutnya. Sebelum menuju tanah Tegal, Ki Gede Sebayu kemudian menyempatkan diri singgah di Desa Taji, wilayah Bagelan untuk beristirahat. Lalu, keesokan harinya berangkat menuju Purbalingga untuk berziarah ke makam ayahnya yang merupakan mantan Adipati Purbalingga dan melanjutkan perjalanan hingga sampai menuju tepi Sungai Gung. Sesampainya di tepi Sungai Gung, rombongan bertemu dengan warga pesisir dan rombongan menemui Ki Gede Wonokusumo yang menjadi tokoh di daerah tersebut. Ki Gede Sebayu kemudian menceritakan sejarah keluarga yang merupakan keturunan bangsawan dari Syekh Sekar Delima. Beliau sejak kecil diasuh oleh Ki Ageng Wunut yang selama masa hidupnya diabdikan untuk memperdalam agama Islam. Setelah dewasa, beliau dimasukkan ke dalam Keraton Pajang sebagai prajurit Tamtama. Di sana, Ki Gede Sebayu memperoleh ilmu peperangan dan ilmu kanuragan. Ternyata, Ki Gede Wonokusumo atau Ki Gede Wonokusuma merupakan keturunan yang sama dengan Ki Gede Sebayu. Lalu, dengan izin Ki Gede Wonokusuma, Ki Gede Sebayu mulai membangun daerah tersebut. Dimulai dari menempatkan para pengikutnya sesuai keahlian masing-masing, kehadiran Ki Gede Sebayu mulai menunjukkan kemajuan beberapa tahun kemudian, yang dampaknya mulai dirasakan penduduk sekitar. Peningkatan taraf hidup penduduk mulai dirasakan. Pembangunan masjid dan pondok pesantren, semua itu diprakarsai oleh Ki Gede Sebayu. Meletusnya perang saudara di kerajaan Pajang membuat kakek Ki Gede Sebayu yaitu Ki Ageng Wunut mendesaknya agar menyelamatkan kerajaan Pajang. Ki Gede Sebayu menolak karena tidak tega melihat penderitaan manusia yang diakibatkan perebutan kekuasaan antar keluarga yang tak kunjung berakhir. Ki Ageng kemudian melepas gelar kebangsawanannya dan memilih diam cegah dahar lawan guling atau mencari arti kehidupan. Banyak pembangunan di daerah tepi Sungai Gung yang dilakukan oleh Ki Gede Sebayu.
mulai dari perluasan lahan untuk bercocok tanam dan pembangunan saluran irigasi. Daerah yang sebagian besar merupakan sawah tersebut kemudian dinamakan Tegal. Sementara itu, setelah perang saudara yang panjang mulai dingin, Pangeran Benowo diangkat menjadi Raja Pajang. Dia membutuhkan saudaranya yaitu Ki Gede Sebayu untuk menjadi patih. Dia pun mengirim sebuah utusan untuk mencari adiknya tersebut. Di desa Teteguali, para prajurit utusan menemukan Ki Gede Sebayu. Namun, beliau menolak dengan alasan dia tidak mungkin meninggalkan penduduk Teteguali. Karena alasan tersebut, Pangeran Benowo melantik Ki Gede Sebayu menjadi juru demang atau sesepuh desa Teteguali. Pelantikan tersebut diberikan pada malam Jumat Kliwon 15 Sapar tahun 988 Hijriah atau 12 April 1580 Masehi. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin pertama Tegal dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan hasil pertanian lainnya. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama Islam yang hingga sekarang masih berpengaruh di kehidupan masyarakat Tegal. Hari, tanggal, dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin Tegal atau juru demang Tegal ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998. Pada masa hidupnya, Ki Gede Sebayu dengan misinya melakukan penyebaran agama Islam. Beliau merupakan seorang ahli agama yang telah membimbing masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau membuat sebuah masjid yang terdapat di Padepokan Karangbangu. Pada suatu ketika, Ki Gede Sebayu bermaksud membangun bangunan masjid. Ada cerita yang menarik. Beliau mengutus Ki Jagasura dan Ki Sura Laweyan untuk mencari satu pohon jati untuk dijadikan tiang penyangga utama masjid. Karena ukuran pohon jati yang sangat lebar, akhirnya mereka kembali. Akibat tidak ada yang bisa menebang pohon tersebut, akhirnya Ki Gede Sebayu membuat sebuah sayembara yang diikuti beberapa orang. Pemenang sayembara akan dinikahkan dengan Raden Ayu Rara Giyanti. Berkumpullah 25 kesatria di suatu tempat yang akhirnya diberi nama Salawe, yang sekarang bernama Selawi. Sayembara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Ki Jaduk, yang merupakan murid Ki Gede Sebayu yang memiliki nama asli Pangeran Purboyo. Dalam masa hidup dan perjuangannya, Ki Gede Sebayu mengutarakan sejumlah pesan. Pesan tersebut disampaikan Ki Gede Sebayu ketika akan wafat. Beliau mengumpulkan para sanak keluarga dan meninggalkan beberapa pesan kepada sanak keluarganya, yang diantaranya: yang pertama, hidup rukun di antara saudara dan sesama. Yang kedua, Raden Mas Honggowono, yaitu anak kedua Ki Gede Sebayu, ditunjuk menggantikannya sebagai demang di Tegal. Yang ketiga, Pangeran Purboyo atau Ki Jaduk dipercaya mengurus pondok pesantren dan menyelesaikan pembangunan masjid. Yang keempat, setelah wafat, Ki Gede Sebayu meminta dimakamkan di dekat Wangan Jimat di desa Danawari. Kemudian yang kelima, rakyat Tegal tidak boleh menebang pohon sembarangan dan mengotori sungai. Selanjutnya, anak keduanya yaitu Ki Ageng Honggowono diangkat menjadi bupati pertama di tlatah Tegal. Maka lahirlah sistem dan struktur pemerintahan pertama yang turun-temurun. Nah, seperti itu kisah Ki Gede Sebayu yang merupakan pendiri dari Tegal atau kini menjadi Kabupaten Tegal, yang juga menjadi awal mula dari terbentuknya kota atau Kabupaten Tegal yang kini berada di Provinsi Jawa Tengah.
Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, dongeng, legenda, ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.